Manusia senang sekali mendikte, menuntut semuanya sama, mengikuti apa kata maunya. Saat sejalan, dia senang tiada kira. Saat bertolak belakang, jangankan sapaan, lirikan pun tidak ada. Berkedok kata, di agama kan begini, di agama kan begitu. Tapi lupa, di agama juga bilang, ketakwaan dan iman seseorang tidak terlihat dari apa yang ada di permukaan. Tidak pula bisa diukur oleh perkataan dan perbuatan yang terlihat di luaran. Bangga dengan mereka yang hijrah, tapi suka menghinakan mereka yang memilih jalan yang lain. Merasa seperti Tuhan, dan saya akan mencari makna hijrah melalui Cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Cahaya untuk Indonesia. Buat sahabat Cahaya yang ada di sini dan juga di rumah, saya Sorel Larasati dan juga ada Habib Hussein yang ada di sini. Semoga sahabat Cahaya selalu dilimpahi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ada di sini ya. Luar biasa sekali, demi untuk menuntut ilmu sampai hadir di sini loh, biar ketemu sama Habib Hussein dan saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, nggak tahu nih dia karena mau menuntut ilmu atau mau ketemu Mbak Larasati. Wah, sambil menyelam minum air ya kan. Nah, bicara tentang keberkahan nih, kita kan diberikan keberkahan ya, bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, udah gitu juga bisa dapat ilmu, insya Allah dari Habib ya. Nah, salah satu berkat terbesar dari Allah yang bisa saya rasakan hari ini adalah kesempatan untuk berkumpul sama kalian-kalian semua di sini dan mungkin yang di rumah ya, dan bisa ngobrol sama Habib Hussein. Wah, itu berkah banget buat saya. Karena menuntut ilmu itu mahal loh, nggak gampang kan kita dapetin ilmu yang bermanfaat lagi kan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, aku mau ngingetin nih buat yang ada di rumah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Yang pasti ditunggu komen-komen kalian untuk bisa dapetin topik-topik menarik lainnya pastinya ya. Nah, Habib, aku mau ngobrol-ngobrol mengenai fenomena yang sebenarnya sih udah dari beberapa tahun belakangan ini ya. Ini kayaknya tuh banyak banget nih. Dari selebriti, non selebriti, atau siapapun tuh yang berhijrah gitu. Bayangin semua tuh berjilbab, alhamdulillah senang banget liatnya. Udah gitu kajian gitu kan, jadi kayaknya semua tuh kayak mau ke arah yang lebih taat lagi. Nah tapi kayaknya makin kesini tuh kayaknya jadi overlap gitu loh. Jadi kayaknya orang baru kerudungan dikit dibilangnya hijrah gitu. Cuman nganterin emaknya ke pengajian bilang hijrah ya kan. Yang nganterin ibu-ibu pakai jilbaban panjang bilang hijrah. Padahal nganter doang ke depan gitu kan dibilang hijrah. Jadi overlap gitu maknanya. Nah pengen tahu lebih dalam lagi nih. Mungkin juga yang di sini sebenarnya udah banyak yang tahu ya. Atau mungkin yang di rumah. Tapi makna sesungguhnya apa sih sebenarnya hijrah itu? Jadi hijrah itu kan sekarang reduksi maknanya, lebih sempit dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kenapa? Karena memang sesuatu itu kalau sudah jadi tren, seringkali kemudian mengendor, mengecil akhirnya karena sudah jadi tren gitu. Misalnya awal-awal dulu futsal tuh saya, futsal, wah itu serius. Yang main futsal cuman yang serius. Begitu udah jadi tren, udah ya orang cuman main futsal sekenanya aja, gak serius lagi main futsal. Nah begitu juga hijrah gitu. Nah hijrah itu sebenarnya kan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah, merujuk pada ulama, itu utamanya adalah hati. Hati itu yang pertama dan utama dalam soal hijrah. Karena itu misalnya Nabi katakan dalam salah satu hadisnya bahwa hati itu adalah singgasananya Allah. Yang dari hati ini segala sesuatu keikut. Nggak ada ceritanya itu hati mengikuti tubuh, nggak ada. Jadi, tubuh mengikuti hati. Benar, jadi nggak ada istilah dari mata turun ke hati ya? Nggak ada ya, dari hati dulu baru ke mata gitu? Baru naik ke mata. Oh ya benar. Luar biasa, iya. Nah, kemudian dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa utamanya itu adalah hati. Yang paling utama itu adalah hati. Hati ini bagaikan raja, kata Imam Ibnu Taimiyah. Dan tubuh ini seperti prajurit.
Nah, kalau rajanya kemana, ya prajuritnya juga ke sana gitu. Nah, begitu juga Allah ketika menjelaskan dalam Al-Quran, menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran, itu kan ayat itu ada dua. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat-ayat di awal masa Islam, Madaniyah itu ayat-ayat yang sudah di Madinah. Nah, ayat Makkiyah itu cirinya adalah bicara hati, bicara akidah. Jadi baru hukum tuh sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, fikih itu baru di Madinah nanti. Kenapa? Karena hatinya dulu dikondisikan. Betul. Karena kalau orang fisiknya beribadah, fisiknya berkerudung, fisiknya begini dan begitu, tapi hatinya enggak, itu bukan muslim, namanya munafik. Makanya hatinya itu dibenahi dulu, sampai kemudian dia berkerudung, dia menjadi sholat berjamaah dan lain sebagainya, karena dorongan hatinya, bukan karena apa-apa. Jadi bukan cuma penampilan yang di luar, intinya hijrah itu ya? Iya, karena kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu itu dari ibadah ini adalah tujuannya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, mati, ibadah, sholat, semua itu hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Sehingga memang dorongannya harus dari hati yang tulus untuk Allah, jangan ada yang selainnya. Betul. Karena itu kita sering belajar bahwa ikhlas itu surat Al-Ikhlas, nggak ada kata ikhlasnya di dalamnya. Jadi murni hanya untuk Allah, tidak ada selainnya. Nah, begitu juga hijrah. Hijrah itu harus dari hati terlebih dahulu, sehingga kemudian semuanya ikut. Bagus-bagus kalau bisa berbarengan, hatinya hijrah, kemudian tubuhnya langsung dihijrahkan gitu. Itu yang pertama. Jadi bukan karena ikut-ikutan juga, tapi karena betul-betul dari hati. Kemudian yang kedua yang juga perlu digarisbawahi, hijrah itu kan kecenderungannya adalah amal. Ritual kita berubah dari gak sholat jadi sholat, dari sholat sendiri jadi sholat berjamaah, dari berjamaah di rumah jadi berjamaah di masjid. Intinya lebih baik dalam ibadahnya. Nah, dalam soal amal ini ditekankan misalnya oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu bahwa amal itu harus ilmiah. Artinya amal itu harus berdasarkan ilmu. Maka seorang yang berhijrah menjadi lebih baik itu tidak bisa berdasarkan hanya ikut-ikutan amal ini dan itu. Dia harus ikut kajian, mempelajari kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Allah katakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Loh, sudah sholat kok masih celaka? Iya, karena nggak tahu maknanya sholat, nggak tahu ilmunya sholat. Maka kita harus mengetahui ilmu dari segala sesuatu. Misalnya, kenapa harus berkerudung? Kita harus tahu bahwa dalam surat An-Nisa, beberapa ayat dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang juga harus bergandengan dengan berkerudung itu adalah menundukkan mata, menundukkan pandangan. Jangan sampai berkerudung matanya kemana-mana gitu. Begitu juga yang cowok dalam Al-Quran juga jangan berkerudung yang cowok. Ya, jangan berkerudung sudah pasti. Jangan berkerudung dan matanya jangan jelalatan katanya. Jadi harus mengetahui maknanya. Jadi kerudung itu utamanya adalah untuk sebagai ketaatan kita kepada Allah, menjaga diri kita dan juga menjaga mata kita, sehingga kemudian kalau sudah berkerudung kita akan menjadi seorang muslimah yang lebih baik gitu. Begitu juga yang laki-laki gitu. Yang ketiga yang penting juga adalah hijrah itu bukan hanya melahirkan kesalehan ritual, tapi juga kesalehan sosial. Artinya kalau hijrah bukan hanya baiknya sama Allah doang, tapi sama manusia juga harus baik. Oh betul. Ya. Jadi bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal juga. Kadang kita itu hijrah itu menganggap seolah-olah hanya memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kalau sama manusia enggak gitu. Nah, maka itu juga catatan bagi kita bahwa hijrah itu bukan hanya bersifat ritual, tapi juga sosial. Karena kenapa? Karena juga ritual itu fungsinya juga sosial. Betul. Misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah cara Allah mendidik kamu agar tidak bersikap keji dan mungkar kepada sesama manusia. Jadi kalau semakin alim, semakin berritual, semakin beribadah, tapi semakin memutus silaturahmi. Betul. Kemudian nggak mau udah sama temannya yang lama yang belum hijrah nggak mau, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kamu bisa hijrah, kenapa temanmu nggak diajak hijrah? Kalau hijrah ini baik, kenapa juga temanmu nggak diajak hijrah menjadi lebih baik juga? Jadi itu poin-poin yang menurut saya juga penting
Plus juga jangan dianggap bahwa hijrah ini atau ibadah itu hanya yang sifatnya tadi ritual saja. Misalnya bahwa hijrah itu juga berarti dalam ajaran Islam seseorang yang pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk kemudian mencari nafkah. Misalnya kita di kampung gitu, penghidupan kita secara ekonomi tidak baik atau kurang baik. Kemudian kita ke Jakarta, ke ibu kota agar kehidupan kita lebih baik. Nah ini asal diniatkan untuk mencari nafkah, mengasih makan keluarga, ini adalah hijrah. Ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena hifdzul mal, menjaga harta, itu bagian dari tujuan syariat Islam. Dia bukan cuma syariat, tujuannya syariat. Maqasidus syariah istilahnya. Artinya orang yang ingin menjaga hartanya, pergi ke ibu kota agar hartanya terjaga, bisa ngasih makan, itu juga hijrah gitu. Jadi maknanya segala luas sesuatu, ya. maknanya luas. Intinya bahwa segala sesuatu yang dijalankan dengan hati untuk tujuan ibadah dan setiap harinya lebih baik, itu adalah hijrah. Itu juga penting tuh, jangan berhenti hijrahnya. Benar. Saya bilang tuh hijrah itu koma, belum titik. Iya betul. Titiknya kapan? Ketika kita mati. Benar. Manusia itu harus terus bertumbuh. Setiap hari lebih baik dari kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, kata Nabi, kalau mau disebut sebagai orang yang beruntung. Benar ya, jadi hijrah itu sampai kita husnul khotimah ya, insya Allah ya. Sampai husnul khotimah. Amin. Dan ini juga ketika kita sudah hijrah, nggak boleh sombong. Betul. Nggak boleh sombong, karena kenapa? Karena orang yang belum hijrah itu adalah diri kita di masa lalu. Benar. Maka kita harus melihat dengan kacamata kasih sayang. Begitu juga ketika yang belum hijrah, juga jangan minder. Jangan minder, karena kita juga masih punya masa depan. Yang penting ayo berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Betul. Dan mengikuti prosesnya saja gitu. Nggak perlu yang menggebu-gebu, ada tuh kan. Iya. Wah, teman gue udah hijrah. Bisa gitu ya. Teman gue udah kerudungan aja. Padahal belum siap hatinya gitu. Wah, teman gue udah begini, gue mau ikut-ikutan. Nah itu yang bahaya juga tidak, gitu. yang bahaya. Cuma ikut tren saja. Karena apa? Ikuti saja prosesnya. Allah saja ketika mau melarang khamr, minuman keras di Al-Quran itu pakai proses. Betul. Pertama Allah bilang khamr itu buruk. Nggak diharamin nih, masih dibilang jelek. Dikasih sinyal sama Allah. Nah itu mulai Sayyidina Umar ketika membaca ayat ini langsung mendakwahkan agar meninggalkan khamr. Padahal nggak haram. Tapi Sayyidina Umar, Allah udah bilang nggak baik. Semua yang dibilang nggak baik sama Allah harus ditinggalkan. Kemudian ayat selanjutnya beberapa saat baru Allah kemudian melarang. Tapi kalau mau sholat doang. Nah kalau mau sholat jangan mabok nih. Nggak apa-apa minum khamr, tapi kalau waktu sholat jangan. Baru setelah itu dilarang secara total khamr. Kenapa? Karena Allah tahu manusia ini nggak bisa jebret berubah gitu. Benar. Harus pelan-pelan berubahnya. Betul, karena Allah selalu cinta proses ya. Cinta proses. Kita juga harus bisa berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, Bib mau nanya nih, kan banyak juga nih orang yang sudah berhijrah, bener kan? Kadang-kadang tuh mungkin kebawa atau mungkin terinspirasi dengan seseorang, oh dia jadi lebih baik, kok dia jadi kayak lebih soleha. Pasti kan ada keinginan gitu kan. Tapi ternyata mungkin belum hakul yakin. Jadi dia tuh abis berhijrah, mungkin udah berjilbab atau mungkin juga udah melakukan kegiatan agama lah gitu ya, tapi masih ada perasaan tuh pengen balik lagi nih ke kehidupan yang sebelumnya gitu. Misalnya nggak pede dengan penampilan, kok kayaknya pakai jilbab jadinya nggak stylish ya gitu kan, kok nggak bisa pakai yang baju ketat-ketat ya, atau mungkin jadi nggak keren lah, nggak pede gitu kan ya. Nah gimana nih caranya supaya kita tuh bisa tawakal untuk bisa terus tetap yakin dan istiqomah berhijrah? Oke, pertama yang ingin saya garis bawahi bahwa menjadi muslim atau muslimah itu bukan berarti tidak stylish. Betul. Jadi jangan, wah saya sudah hijrah ya udah saya berkerudung seadanya, kerudungnya lusuh gitu. Tetap stylish dong. Betul. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi jangan sampai tidak stylish kita itu. Bahkan kalau kita lihat Nabi itu sangat gitu. Bersih, rapi. Nabi itu. Bahkan kenapa menurut para ulama Nabi itu kok sukanya pakaiannya warna putih? Kenapa? Agar kalau kotor kelihatan. Sehingga Nabi menjaga betul pakaiannya. Karena kalau pakaian biru gini kan nggak kelihatan kalau kotor. Nabi pakai putih sehingga kotor dikit ketahuan. Makanya Nabi sangat bersih orangnya. Karena pakaiannya putih. Nah, itu yang pertama. Jadi harus tetap stylish jadi muslim. Karena ingat pakaian muslim itu yang diatur itu aturannya cuma 2. Pertama, menutup aurat. Menutup aurat. Yang kedua adalah jangan sombong.
Kata Nabi kalau berpakaian itu jangan sombong. Makanya misalnya Nabi dulu, zaman dulu, Nabi perintahkan kalau bercelana kita di atas mata kaki. Kenapa? Karena kalau di bawah mata kaki itu simbol kesombongan di zaman dulu. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi. Nabi, saya ini kadung kalau bercelana di bawah mata kaki. Gimana dong? Kemudian kata Nabi, kamu sombong nggak ketika pakai? Enggak. Ya udah nggak apa-apa kata Nabi. Jadi pakaian itu bukan soal di atas mata kaki, di bawah mata kaki. Walaupun di atas mata kaki kalau sombong dia nggak boleh. Jadi intinya pakaian itu menutup aurat dan tidak sombong gitu. Jadi mungkin kalau dulu ada tas Hermes, kan banyak yang pakai tas Hermes sombong, mungkin kata Nabi jangan pakai tas Hermes gitu. Iya, kalau bikin sombong gitu. Sombong ya, jadi jumawa gitu ya. Jadi jumawa. Karena mahal gitu kan ya, jangan jadi kayak berat gitu ya padahal. Nah, itu yang pertama harus tetap stylish. Kemudian yang kedua adalah bahwa hati manusia itu biasa naik turun. Iman itu yazid wa yanqus, naik bertambah kemudian berkurang itu biasa. Karena itu yang punya hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin ditetapkan dalam keimanan kepada Allah, maka memperbanyak berdoa kepada Allah, minta bantuannya Allah. Karena itu kita diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang naik turunkan hati dalam keimanan, tetapkan hatiku dalam keimanan kepadamu. Kemudian yang ketiga, agar kita paten dalam hijrah, itu adalah mengetahui makna dari setiap hijrah kita. Kenapa disuruh sholat, kenapa disuruh zakat. Dengan kita mengerti bahwa ini yang terbaik untuk kita, maka kita akan paten. Karena kita tahu, kayak kita minum obat, yakin, ini obat akan menyehatkan kita, pasti kita akan minum obat itu. Tapi kalau kata dokter minum, tapi dia gak yakin ini baik, dia gak akan minum itu. Nah, bagaimana mengetahui ibadah itu kan in ahsantum li anfusikum. Ibadah itu kata Allah untuk kebaikanmu, bukan untuk Allah. Betul. Nah, bagaimana mengetahuinya? Yaitu menggali maknanya. Nah, karena itu sebaiknya ketika hijrah bukan hanya belajar manasik ritual. Misalnya haji, bukan hanya belajar manasik hajinya, tapi manasik maknanya. Sholat, bukan hanya belajar sholat itu dari takbir sampai salam, tapi juga kenapa kita disuruh sholat sih? Betul. Nah itu juga dipelajari, agar ketika menjalankan yakin, wah ini bagus ini emang. Bukan karena hanya ibadah kepada Allah, tapi memang ini yang terbaik. Betul, jadi kita menggali ya, berusaha untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, bukan cuma sekedar penampilan fisik atau sekedar untuk menjadi lebih baik, tapi benar-benar mengerti kenapa kita menjadi Islam dan apa itu Islam, ritual apa yang kita jalankan. Nggak cuma sekedar ritual sholat, ya udah sholat 5 waktu, tapi kayaknya nggak tahu apa sih makna sholat ini gitu kan. Baru kita bisa akhirnya membuka hati lebih, oh iya ya, inilah yang emang aku butuhkan sebagai seorang Islam, jadi lebih istiqomah gitu ya. Makanya kata Jalaluddin Rumi itu salah seorang sufi, beliau katakan ibadah yang dijalani tanpa cinta dan tanpa pemahaman, dia hanya akan menjadi beban. Betul. Jadi kalau sholat tuh kita kadang maaf kalau orang yang dekat sama Allah itu dilarang kita bilang alhamdulillah selesai sholat, karena menjadikan sholat sebagai beban. Betul. Padahal sholat ini asupan batin kita seharusnya, nggak jadi beban, kebutuhan. Bukan alhamdulillah sudah sholat, kayak beban banget sholat gitu. Nah ini orang yang ciri-ciri orang yang tidak mengetahui makna sholat. Nah kalau sholat itu dijalani hanya sebagai satu kewajiban, maka dia akan menjadi beban, berat. Betul. Tapi kalau dicintai itu sholat karena kita tahu kebaikan di dalamnya, maka kita akan kecanduan sholat. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu, mereka menceritakan bahwa setelah sholat duhur, mereka itu rindu sholat asar. Benar. Setelah sholat asar rindu sholat maghrib. Makanya di tengah-tengah antar sholat mereka isi dengan ibadah semua. Karena selalu rindu sama Allah. Bayangin, kita ketemu kekasih lah. Betul. Ketemu kekasih langsung aja, ketemu kekasih aja tuh pas pulang udah pengen ketemu lagi, udah kangen lagi. Atau makan mie instan aja deh. Abis makan mie instan itu udah pengen makan mie instan lagi. Benar. Nah, apalagi seharusnya ibadah itu seharusnya bikin gitu. Plus juga kita kan kalau ketemu kekasih kita itu pasti ingin lama-lama. Udah di pintu mau pulang tetap ini cari aja bahan untuk ngobrol dengan dia karena mencintai. Tapi kalau sama Allah pengen cepet-cepet. Nah, pengen cepet-cepet kelar. Itu menunjukkan bahwa ibadah kita masih tidak dilakukan dengan asas cinta, tapi hanya kewajiban saja. Sehingga beban. Pengen cepet-cepet kelar.
Makanya harus bisa ngerubah mindset juga ya. Kalau berhijrah nggak cuma penampilan, tapi mindset kita, rasa cinta kita, hati kita sama Allah udah dari Allah untuk Allah lah pokoknya ya. Iya. Luar biasa. Nah, aku juga mau nanya lagi nih, Bib, kan banyak nih ya orang yang banyak sih sebenarnya sekeliling aku juga gitu ya. Yang tadinya udah berhijrah, taunya sekarang udah nggak hijrah lagi nih. Iya. Alias balik lagi ke kehidupan yang lama. Sudah tadi kan supaya istiqomah seperti apa. Nah, ini balik lagi ke kehidupan yang lama. Nah, sebagai saudara sesama muslim nih ya, kita kan harus mengingatkan orang untuk bisa di track yang benar gitu ya, track yang hijrah lah yang benar. Gimana tuh caranya untuk bisa ngingetin orang kayak gitu ya, supaya nggak menyinggung gitu kan. Kadang-kadang kan kita sayang banget dia udah baik gitu kan, udah soleha kok balik lagi gitu. Jadi nggak baik lagi gitu kan di mata Allah ya, bukan di mata manusia ya gitu. Mengingatkan, padahal kadang-kadang hijrah saya sendiri juga sebagai maksudnya umat muslim mungkin belum tentu sempurna juga gitu. Betul. Gimana tuh caranya tuh? Pertama adalah jangan menganggap seolah kita yang bisa mengubah seseorang.